Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Deluy Ceciliani dengan NIM 63231004. Dengan saya, Nabila Citra dengan NIM 63230798. Dengan saya, Tera Puspita dengan NIM 63230643. Dengan saya, Sipa Paujiah dengan NIM 63230971. Dengan saya, Safakina Resa Gita dengan NIM 63230999. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisa anggaran pemasaran pada PT Mayora Indah Tbk. Baik, tanpa berlama-lama, sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita pahami terlebih dahulu latar belakang dari PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1977. Perusahaan ini memiliki portofolio produk yang sangat luas, termasuk pembuatan biskuit, permen, coklat, dan minuman. Dalam upaya meningkatkan penjualan dan pangsa pasar, PT Mayora Indah Tbk mengalokasikan anggaran pemasaran yang signifikan untuk mendukung strategi pemasaran dan promosi produknya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam analisis ini yaitu: pertama, bagaimana tren anggaran pemasaran PT Mayora Indah Tbk berdasarkan data historis. Yang kedua yaitu bagaimana hasil analisis prediksi anggaran pemasaran dengan menggunakan metode least square dan metode trend moment. Rumusan masalah yang ketiga yaitu metode mana yang lebih akurat dan sesuai digunakan untuk memproyeksikan anggaran pemasaran perusahaan. Kemudian, tujuan dari analisis anggaran pemasaran PT Mayora Indah Tbk ini adalah untuk memahami bagaimana perusahaan ini mengalokasikan anggaran pemasarannya untuk mencapai tujuan bisnisnya, serta untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi anggaran pemasaran tersebut. Lalu, apa sih yang dinamakan anggaran itu? Seorang ahli Navaris pada tahun 2015 mendefinisikan bahwa anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang ataupun jasa. Maka, pengelolaan anggaran pemasaran yang efisiensi harus melalui perencanaan yang matang, pemantauan yang ketat, dan evaluasi yang berkelanjutan. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai data pemasaran pada PT Mayora Indah Tbk. Di sini kita menggunakan data 6 tahun terakhir, yaitu mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Pada tabel ini ditampilkan mengenai besaran biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap tahunnya. Untuk datanya ini bisa kita ambil dari laporan keuangan bagian biaya iklan atau promosi. Sebenarnya untuk biaya pemasaran sendiri memiliki berbagai macam jenis, tapi pada perusahaan Mayora Indah Tbk hanya terdapat biaya iklan atau promosi. Dan dari data tersebut didapatlah total keseluruhan biaya pemasaran selama 6 tahun terakhir, yaitu mencapai lebih dari 2,7 triliun rupiah. Setelah melihat data pemasaran, langkah berikutnya yaitu menganalisis data. Dalam analisis kali ini, kita menggunakan dua metode, yaitu yang pertama ada
metode least square, dan yang kedua ada metode trend moment. Di mana kedua metode ini nantinya akan digunakan untuk memprediksi tren atau pola dari data pemasaran yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dan pada bagian ini kita akan membahas mengenai metode least square. Metode least square atau metode kuadrat terkecil merupakan salah satu metode berupa data deret, berkala, atau time series yang mana dibutuhkan data-data penjualan di masa lampau untuk melakukan peramalan penjualan atau sales forecasting di masa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya. Lalu di sini juga ada rumus untuk perhitungannya. Dalam metode least square, kita menggunakan model persamaan garis lurus. Yaitu untuk rumus yang pertama ada Y sama dengan A ditambah B dikali dengan X. Ya, di sini bisa kita artikan sebagai variabel dependent atau besarnya biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu A di sini merupakan nilai konstanta dan B merupakan koefisien regresi atau kemiringan garis yang menunjukkan perubahan rata-rata Y untuk setiap kenaikan satu satuan X. Dan X di sini merupakan variabel independen atau dalam hal ini biasanya diartikan sebagai satuan waktu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, X yang digunakan yaitu sebesar 6 didapat dari periode antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Lalu rumus yang kedua ada A sama dengan sigma Y dibagi N, di mana sigma Y ini merupakan total keseluruhan nilai Y dan N merupakan jumlah data atau periode. Lalu yang ketiga ada rumus B sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Sigma XY ini merupakan hasil perkalian antara nilai X dengan nilai Y. Lalu untuk sigma X kuadrat merupakan jumlah kuadrat dari keseluruhan nilai X. Nah, dengan memasukkan nilai-nilai yang tersedia ke dalam rumus ini, kita bisa memperkirakan atau meramalkan nilai Y untuk periode yang akan datang atau periode berikutnya dengan melihat data sebelumnya atau data historis. Oke, selanjutnya, di sini ada perhitungan, yaitu perhitungan data dengan metode least square. Di tabel ini terdapat tahun, biaya pemasaran dengan variabel Y, hasil penjualan dengan variabel X, lalu di sini sebelahnya ada X2 dan XY. Untuk tahun, kami memakai data dari tahun 2019 sampai 2024 dengan biaya pemasaran yang sudah berada di slide sebelumnya. Berikut adalah data pemasaran Mayora Indah Tbk pada tahun 2019, 2020 sampai dengan 2024, dan data ini kami dapatkan dari web resmi yaitu IDX atau Bursa Efek. Langsung saja kita masuk ke perhitungannya. Yang pertama ada biaya pemasaran. Lalu hasil penjualan ini juga didapatkan dari data penjualan Mayora. Lalu di sini terdapat X2. X2 adalah hasil dari hasil penjualan dikali dengan hasil penjualan yang menghasilkan nominal sekian. Lalu untuk XY didapatkan nominalnya dari biaya pemasaran dengan variabel Y dikali dengan hasil penjualan dengan variabel X. Jadi 606 sekian dengan 25 sekian dikali sehingga menghasilkan jumlah sekian. Lalu langkah selanjutnya juga sama dengan ke bawahnya, hanya tinggal mengikuti saja. Jadi biaya pemasaran dikali dengan hasil penjualan yang menghasilkan XY. Untuk X2-nya tidak perlu dihitung lagi karena ia adalah hasil kuadrat dari hasil penjualan. Lalu total dari biaya pemasaran adalah 2 sekian, hasil penjualan juga sekian, X2 sekian, dan XY sekian. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian, dalam analisis peramalan pemasaran pada periode berikutnya, kita menggunakan formula-formula berikut.
yang untuk mencari A, yaitu dengan jumlah Y dibagi N. N adalah tahun. Jadi, A sama dengan 2 sekian dibagi 6. Nominal 2 ini didapatkan dari jumlah biaya pemasaran pada perhitungan sebelumnya. Lalu untuk 6 adalah total tahun yang kita gunakan. Jadi, 2 sekian dibagi dengan 6 menghasilkan 464 sekian. Sehingga nilai A-nya adalah 464 sekian rupiah. Lalu untuk mencari nilai B, yaitu XY dibagi dengan X2, yaitu 82 sekian dibagi dengan 5 sekian, itu didapatkan dari jumlah XY dibagi dengan jumlah X2, sehingga menghasilkan B-nya itu 0,02 rupiah. Lalu untuk mencari Y-nya yaitu A ditambah B dikali X. Karena nilai A-nya sudah kita ketahui, jadi kita tinggal memasukkannya saja, yaitu nilai A-nya itu yang ini, lalu kita tambah dengan X2. X2 ini dari mana? X2 ini dari nilai B. Jadi 400 sekian ditambah dengan 0,02 menghasilkan 462,641 rupiah. Lalu selanjutnya, jika pada tahun 2025 dan 4 tahun berikutnya hasil penjualan direncanakan sebanyak 2.000 unit dan setiap tahun bertambah 100 unit, maka berdasarkan perhitungan tersebut dapat ditentukan anggaran pemasaran adalah sebesar. Ini adalah contoh tabel bantunya yang sudah terdapat datanya itu 2025 sampai 2030. Di sini nominalnya ada nominal setelah kita hitung, yaitu nilai yang ini ditambah dengan nilai yang ini, tetapi dikali dengan unitnya dulu. Karena kita merencanakan akan memproduksi 2.000 unit, maka 464 sekian dikali 2.000 unit, kemudian 464 ditambah dengan hasil ini, sehingga menghasilkan jumlah 929 sekian rupiah. Caranya pun sama untuk ke bawahnya, jadi saya tinggal mengikutinya saja. Lalu di sini terlihat prediksi pemasaran produk pada PT Mayora Indah Tbk terus meningkat pada periode setiap tahunnya. PT Mayora Indah Tbk dapat menggunakan angka-angka ramalan penjual tersebut sebagai target angka pemasaran untuk periode berikutnya. Sama seperti tabel sebelumnya, di sini ada tahun pemasaran atau Y, penjualan X, lalu X kuadrat, lalu XY. Pemasaran ini didapatkan dari sini, karena ini adalah tabel bantu. Jadi ini pemasaran ditaruh di sini. Lalu penjualannya sekian, karena kenapa ini terus bertambah? Karena kita berandai-andai bahwa setiap tahunnya akan bertambah 100. X2 yaitu dari nominal X dikali kuadrat. Lalu nominal XY didapat dari hasil pemasaran dikali dengan hasil penjualan yang menghasilkan sekian. Lalu semuanya dijumlah. Lalu disusun sesuai dengan tahunnya berurutan, sehingga terciptalah prediksi perhitungan pemasaran pada tahun-tahun berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode trend moment. Menurut C. Sulistiowati pada tahun 2020, metode trend moment merupakan metode untuk mencari garis tren dengan perhitungan statistika dan matematika tertentu guna mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis. Adapun keterangannya, yang pertama ada Y sama dengan data pemasaran sebelumnya, A adalah bilangan konstan, B adalah slope atau koefisien garis tren, dan X adalah volume periode. Pada rumus metode trend moment ini adalah Y sama dengan A plus BX. Selanjutnya kita akan menghitung data dengan metode trend moment. Seperti tadi rumusnya Y sama dengan A plus BX. Di sini kita menentukan nilai A dan B dengan persamaan. Sigma Y sama dengan A titik N plus B sigma X. Yang artinya sigma Y dari data yaitu 2787 sekian sama dengan 6A plus sigma X-nya 17
175.635 sekian dari data, B dikali 175.635 sekian. Maka sigma XY sama dengan A titik sigma X plus B sigma X. Sigma XY sama dengan dari data yaitu 82154 sekian sama dengan 175.635 sekian plus 5237299 sekian dikalikan dengan 6. Dari hasil perkalian tersebut diperoleh yang pertama 489 sekian itu adalah nominal dari hasil sigma X dikali dengan sigma Y sama dengan 1053 sekian. A adalah hasil dari 6 dikali sigma X ditambah 3847 sekian. B adalah hasil dari sigma X dikali dengan sigma X. Yang kedua 492924 sekian adalah nominal yang dihasilkan dari perkalian 6 dikali sigma XY sama dengan 1053 sekian. A adalah hasil dari 6 dikali sigma X ditambah 31423 sekian. B adalah hasil dari 6 dikali sigma X kuadrat. Maka hasil pengurangannya yaitu yang tadi 489645 sekian dikurangi dengan 492924 sekian, hasilnya negatif 327862 negatif 3278638638672701060 sekian sama dengan negatif 575925976182497 sekian. Maka nilai B-nya adalah 0,005692813. Lalu untuk mencari nilai A dari salah satu persamaan di atas, kita masukkan sigma Y-nya yaitu 2787 sekian sama dengan 6A ditambah 175635 sekian B. Maka 2787 sekian sama dengan 6A ditambah 175635 sekian dikali tadi nilai B-nya sudah kita ketahui yaitu 0,005692813. Maka 2787850 sekian sama dengan 6A ditambah 999860 sekian. Maka nilai 6A sama dengan ini kita balik menjadi 2787 sekian dikurangi 999860 sekian. Maka nilai 6A sama dengan 1787989 sekian. Lalu untuk mencari A-nya, nominal tersebut dibagi 6, maka hasilnya 2979982684747,62. Jadi Y sama dengan A plus BX, maka Y sama dengan, untuk rumus perhitungannya nanti yang kita pakai yaitu Y sama dengan 2979982687447,62 ditambah 0,005692813X. Baik, jika pada tahun 2025 dan 4 tahun berikutnya hasil penjualan direncanakan sebesar 2000 unit dan setiap tahunnya bertambah 100 unit, maka berdasarkan persamaan tersebut dapat ditentukan anggaran pemasarannya sebesar pada tahun 2025. Kita masukkan datanya dan rumusnya yaitu Y sama dengan 2979982687447,62 ditambah 0,005692813 dikali 2000, maka hasilnya adalah 29799826875,9,01. Lalu untuk 2026 Y sama dengan 2979982687447,62 ditambah 0,005692813 dikali 2100. Maka hasilnya 29799826875,9,52. Yang ketiga, pada tahun 2027
Y sama dengan 2979982687472 ditambah 0,0056928113 dikalikan dengan 2200. Maka hasilnya adalah 29799826876,10. Pada tahun 2028, Y sama dengan 2979982687472 ditambah dengan 0,0056928113 dikali dengan 2300, maka hasilnya adalah 29799826876,71. Yang keempat pada tahun 2029, Y sama dengan 2979982687472 ditambah 0,0056928113 dikali dengan 2400, maka hasilnya adalah 29799826876,1,28. Yang terakhir, pada tahun 2030, Y sama dengan 2979982687472 ditambah dengan 0,0056928113 dikali dengan 2500, maka hasilnya adalah 29799826876,1,85. Nah, oke, selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai kesimpulan di mana anggaran pemasaran memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan penjualan dan presentasi pada pasar perusahaan. Melalui analisis data historis dan penerapan metode peramalan seperti metode least squares dan trend moment, perusahaan dapat memperkirakan kebutuhan anggaran pemasaran dengan lebih akurat. Hasil analisis ini juga menunjukkan bahwa pemilihan metode yang tepat sangat membantu agar proyeksi anggaran lebih tepat, sehingga perusahaan dapat mengalokasikan dana pemasaran lebih efektif dan efisien untuk mencapai target bisnisnya. Selain itu, strategi pemasaran yang terencana dengan baik dan didukung oleh anggaran yang cukup dapat membantu PT Mayora Indah Tbk ini mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di industri makanan dan minuman, baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang terakhir di sini ada saran agar pengolahan anggaran pemasaran di PT Mayora Indah Tbk bisa semakin optimal. Berikut ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama yaitu perusahaan sebaiknya rutin melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran pemasaran dan menyesuaikan dengan perubahan tren pasar serta kebutuhan konsumen. Yang kedua, dapat mengembangkan strategi pemasaran yang inovatif seperti pemanfaatan media sosial dan kolaborasi dengan influencer agar jangkauan pemasarannya itu semakin luas. Dan yang ketiga yaitu penulis menyarankan agar penelitian seperti ini dapat dilakukan secara berkala dan dikembangkan ke aspek pemasaran lainnya supaya keputusan yang diambil oleh perusahaan ke depannya bisa lebih optimal. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.